Dalam bahasa Indonesia berarti hidangan pembuka. Berarti harus disajikan dengan hidangan yang menggugah selera. Appetizer biasa juga disebut sebagai hidangan pengantar sebelum hidangan utama disajikan. Appetizer biasanya harus asam dan segar dengan porsi yang lebih kecil dibanding hidangan utama. Appetizer biasanya disajikan dengan keadaan dingin atau panas. Jenis-jenis appetizer yang ada di belahan dunia. Pertama, canapes, terbuat dari kaviar yang dicampur dalam bentuk crispy. Di benua Eropa, hidangan ini dianggap sebagai awal mula makanan pembuka di benua Eropa. Canape biasa disajikan dalam bentuk panggangan yang dicampur dengan sayuran yang ditambahkan krim atau keju atau mentega, yang disajikan yang dihiasi dengan peterseli atau kacang. Yang kedua, mash, berupa daging dan sayuran yang dihidangkan dengan rempah yang segar. Awalnya, hidangan ini hanya disajikan pada acara pesta siang. Namun, pada perkembangannya, hidangan ini menjadi populer di wilayah Meksiko. Yang ketiga, mini Thai, shrimp lettuce wraps. Hidangan ini berasal dari Thailand. Makanan ini kaya akan rasa karena mencampurkan berbagai bumbu dan rasanya yang sedikit pedas. Yang keempat, samosa, gorengan berbentuk segitiga terbuat dari tepung yang berisi kentang atau daging ayam, serta bumbu kari yang merupakan makanan populer di India. Pembuatannya mirip dengan pastel yang ada di Indonesia. Yang kelima, smoked mackerel spit, menu dari Belanda berbahan dasar ikan makarel ditambah daun seledri dan juga lobak yang memiliki rasa yang sangat lezat, menjadi makanan pembuka yang sangat populer di Belanda. Appetizer yang pertama memiliki rasa manis, asin, asam dengan tujuan memberikan nafsu makan yang baik. Kedua, memiliki warna yang menarik dan tidak berdominan. Yang ketiga, penampilan yang menarik sehingga menciptakan ketertarikan pada makanan. Teknik penataan. Penampilan yang menggiurkan sangat diperlukan. Penampilan yang menggiurkan akan memberi kesan terhadap hidangan berikutnya. Untuk memberi kesan yang menggiurkan, diperlukan kerapian, ketelitian, dan fantasi sejarah sup. Berdasarkan sebuah data kuno, orang primitif telah mengkonsumsi sup dan sejenis bubur. Pada zaman Neolitikum, sup telah dikonsumsi di daerah Mediterranean setelah kekaisaran Romawi runtuh. Sup bertahan di Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Berkat runtuhnya Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1454, tradisi menyantap sup di Asia Tengah ditularkan kepada masyarakat Eropa. Seperti Eropa Barat, orang Turki tidak membatasi konsumsi sup pada momen khusus atau saat menyantap hidangan tertentu saja. Air rebusan kemudian berkembang menjadi air kaldu. Berhubung orang pada saat itu mulai terbiasa merebus daging dan atau sayur yang disajikan di bangkuk besar, kemudian disantap bersama dengan menghirup langsung dari mangkuknya. Sementara kelas menengah Eropa hanya cukup menghirup air kaldunya saja. Kalangan bangsawan telah menambahkan daging atau sayuran di dalam air kaldu. Sebelum sendok ditemukan, isi daging sayuran diambil langsung dari mangkuk. Lama-kelamaan, daging dan sayuran diambil menggunakan pisau. Pengertian, sup adalah hidangan kuah dengan berbagai rasa dan biasa disajikan sebagai hidangan utama atau snack. Sup bisa dihidangkan dalam kondisi panas atau dingin. Macam-macam sup. Yang pertama, sup kaldu. Sup kaldu adalah sup yang proses pembuatannya paling mudah. Kelemahan dari sup kaldu adalah adanya bahan-bahan yang dimasak agak lama.
Yang kedua, sup kental. Tekstur lembut menggunakan food processor untuk mengatur tingkat keenceran, bisa menambahkan atau mengurangkan air. Cream soup atau sup kental menggunakan tepung maizena serta tambah krim di akhir proses memasaknya. Yang keempat, sup siput atau biskuit. Masakan dari Prancis yang terbuat dari potongan daging kerang. Yang kelima adalah cold soup. Biasanya disajikan dalam kondisi hangat bila cuaca sedang dingin. Juga bisa disajikan sebagai hidangan utama. Yang pertama, pembangkit selera makan. Yang kedua, penambah nilai gizi. Yang ketiga, penetral rasa pada lidah. Penjelasan saya tentang appetizer and soup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.